Karena ini masuknya dengan bukan kerjasama, dilimpahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, maka otomatis sasarannya adalah peserta didik. Bagaimana dengan program mengaji di rumahnya, di madrasah ataupun di masjid, itu tetap berlanjut. Kita hanya memperkuat budaya-budaya yang sudah terjadi di masyarakat. Pemaparan materi sosialisasi program keagamaan melalui sekolah mengaji yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Eni. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Izin untuk buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak dan Ibu, kita bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengenal untuk memahami program yang diluncurkan saat ini, yaitu kegiatan keagamaan melalui program sekolah mengaji. Izin kepada semuanya, mohon maaf saya untuk turun bawah. Bapak dan Ibu, program kegiatan ini adalah program yang berbasis muatan lokal yang sudah ada membudaya di Kabupaten Bandung, yaitu kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas anak-anak di usia dini terutama untuk melakukan mengaji di rumah, di masjid ataupun madrasah yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Namun alhamdulillah wa syukrillah pada saat ini kegiatan ini diangkat menjadi mulok yang memang diberdayakan, dan insya Allah ini juga akan sampai secara nasional. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini mari kita simak bersama Bapak dan Ibu. Next, silakan dibuka. Baik Bapak dan Ibu, kenapa kegiatan ini disebut kegiatan keagamaan? Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nilai agamis, ini merupakan spirit bagi Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas religius, diawali dengan pembinaan pembimbingan generasi bangsa sejak usia dini. Kegiatan keagamaan ini maka diformulasikan untuk di pendidikan, yaitu dengan program sekolah mengaji. Walaupun diawalinya dengan Perbup 51 tahun 2001, yaitu tentang insentif guru ngaji. Insentif guru ngaji, maka masuk program ke sekolah ini menjadi sekolah mengaji. Jadi tidak asing lagi manakala kita mendengar istilah sekolah mengaji. Induknya adalah kegiatan keagamaan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, yang menjadi latar belakang dari program ini kita ambil dari Quran, yaitu surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semuanya paham ini, bahwa kitab atau Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi semua umat Islam. Nah, sejak dini anak-anak diantarkan untuk mengenal dirinya di dalam kehidupannya. Kemudian hadis pun menyatakan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum min ta'alamu Quran wa 'alamahu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, berpandangan dari ini, maka kita wajib mengamalkannya. Maka dituntunlah pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung ini dengan Quran dan hadis ini melalui program sekolah mengaji.
Next. Selanjutnya, tidak terlepas kita dari regulasi secara nasional. Kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, di mana di dalamnya yang nilai yang utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, ini selanjutnya. Dari dengan kata kunci, kalau di kurikulum 13 adalah KI 1, yaitu sikap spiritual. Maka kita dukung dengan program ini untuk mencapai perwujudan dari sikap peserta didik. Selanjutnya, budaya lokal masyarakat Kabupaten Bandung yang tadi saya sampaikan. Dari budaya ini maka dibudayakan kembali, yaitu melalui program yang diformalkan di sekolah. Visi Kabupaten Bandung yang terwujudnya masyarakat Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Program sekolah mengaji akan memperkuat perwujudan visi Kabupaten Bandung, yaitu melalui anak-anak usia dini awalnya. Selanjutnya insya Allah akan berkembang dan dapat mewujudkan sikap-sikap yang diharapkan dari bedas tersebut. Adapun regulasi, kita ambil regulasi melalui pendidikan yang secara formal, sistem pendidikan secara nasional, sampai pendidikan penyelenggaraan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kita ramu juga dengan pendidikan yang dikelola oleh Kandepak atau Kemenag. Dan selanjutnya adalah yang mengemas tentang program sekolah mengaji melalui insentif guru ngaji, yaitu Peraturan Bupati Bandung nomor 51 tahun 2021. Disitulah adanya mekanisme bagaimana terjadi program sekolah dan berdampak penghargaan kepada guru ngaji. Next. Tujuan sekolah mengaji ini, pertama, meningkatkan budaya mengaji. Mengajinya sudah terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan di tataran lingkungan sekitarnya ataupun anak-anak sekolah ada yang belum tercover melalui bimbingan guru ngaji. Maka dalam hal ini tujuan kita adalah memasyarakatkan atau membudayakan program mengaji terutama di usia dini. Yang kedua, memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan pandangan hidup, way of life bagi semua masyarakat, yang muslim khususnya, maka dikenalkan ini diawali dengan cinta terhadap Al-Quran. Selanjutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kabupaten Bandung sesuai dengan visi pemerintahan Kabupaten Bandung. Jika sudah mencintai Al-Quran, maka akan meningkat memahami Al-Quran dan diyakinkan insya Allah semua masyarakat, warga setelah cinta Al-Quran maka akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Memperkuat karakter penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang kita ketahui bersama adalah sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini beririsan berkaitan erat untuk kekuatan sikap spiritual. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, materi program sekolah mengaji. Yang pertama, materi kita kemas, mohon maaf Bapak Ibu, ini sosialisasi awal. Sekalipun di perjalanan mengalami perubahan, ini mohon dipahami dan dimaklumi. Karena menurut diskusi kami, ini kami berajaskan kepada aspek psikologis, pedagogis, edukatif, dan historis. Ya. Secara pedagogis, kami beranggapan sesuai dengan programnya, maka diawali dari usia PAUD. Tetapi manakala terjadi ada perubahan-perubahan ini berdasarkan pengkajian kembali. Ya. Apa yang dikemas di sini, yaitu programnya baca, tulis, hafal Al-Quran. Tentunya bagaimana dengan guru-guru agama yang ada di sekolah, insya Allah tidak akan berbenturan. Karena ini spesifik kepada BTHQ. Ini khusus mengelola, melatih anak mulai dari sikap pengetahuan, ya, mulai dari aspek pengetahuannya sampai aspek keterampilannya, dan terbentuklah sikap. Ya.
Nah, untuk TK atau PAUD ini pengenalan huruf hijaiyah. Selanjutnya pengenalan harokat dan hafalan surat-surat pendek pilihan. Sekarang banyak anak-anak di usia dini, di bawah usia pun sudah menjadi tahfiz Al-Quran. Ini diharapkan kita juga bisa mencapai itu. Kemudian usia SD, mulai membaca Al-Quran dengan tartil. Mulai sekarang Bapak Ibu anak-anak sudah bisa diajarkan menjadi seorang imam. Tentunya mulai ditata keterampilannya dari membaca Al-Qur'annya. Selanjutnya menata huruf hijaiyah, menulis huruf hijaiyah bersambung. Bapak Ibu tentunya hasil pengkajian kemampuan anak-anak menulis Al-Qur'an ini masih rendah. Kita dorong semua keterampilan anak sehingga mulai dari visual, kemudian action di dalam menulis, insya Allah tingkat hafalan akan semakin tinggi. Kemudian menghafal surat-surat pada juz 30. Sebuah jaminan besar bagi sebuah keluarga manakala anaknya hafal Al-Quran untuk di yaumil akhir. Ya. Kemudian jenjang SMP membaca Al-Quran dengan tartil, menulis kalimat Al-Quran dan hafal Al-Quran untuk juz 30. Secara umum kita memasyarakatkan Al-Quran dan pada akhirnya tidak diharapkan lagi adanya yang buta huruf Al-Quran. Semuanya dikemas, semua anak dari usia dini bagi muslim mulai mengenal Al-Quran, dapat membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dapat mengamalkannya. Oke, next. Lanjut. Oke. Setelah materi bagaimana Bapak Ibu strateginya. Strategi untuk pembelajaran, sasarannya. Sasaran untuk sekolah mengaji adalah peserta didik. Peserta didik karena ini masuknya dengan bukan kerjasama, dilimpahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, maka otomatis sasarannya adalah peserta didik. Bagaimana dengan program mengaji di rumahnya, di madrasah ataupun di masjid, itu tetap berlanjut. Kita hanya memperkuat budaya-budaya yang sudah terjadi di masyarakat. Ya. Lanjut. Kemudian bagi pelaksana. Nah, pelaksana sekolah mengaji adalah guru ngaji yang berada di masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 51 tahun 2021 dan telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui surat perintah. Maaf Bapak dan Ibu, yang namanya guru ngaji, semua yang mengajar membimbing ngaji adalah guru ngaji. Tetapi kaitan dengan Perbup nomor 51 adalah guru ngaji yang memenuhi kriteria. Ya. Dan sudah nantinya direalisasikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui surat perintah Kepala Dinas Kabupaten Bandung. Ya, Dinas Pendidikan maksudnya. Ini prosesnya Bapak dan Ibu untuk rekrutmen. Rekrutmen mulai dari tingkat individunya, yaitu di lingkungan rukun warganya, yaitu RT RW-nya. Di sini mengajukan, setelah mengajukan ke RT RW, maka masuk datanya ke desa. Ini sosialisasinya melalui pemerintahan paling tataran di bawah, yaitu di masyarakat. Ya. Dari RT RW, maka di sini mulai pengajuan dokumen-dokumen. Setelah pengajuan dokumen, maka masuk ke desa di sini. Di desa juga diperpal kembali dokumennya, masuk ke kecamatan di sini menggunakan aplikasi. Dari tingkat kecamatan masuk ke tingkat kabupaten, yaitu ke Kesra, yaitu adanya perpal kriteria. Hasilnya maka muncullah CPCL-nya, calon-calon guru ngaji yang akan menerima insentif.
Jadi proses rekrutmennya yaitu mulai dari tingkat dasar, yaitu tingkat RT RW sampai ke Kesra, jadilah calon guru ngaji penerima insentif. Jika sudah masuk di Kesra menjadi CPCL-nya, maka masuklah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk dilakukan mapping atau pemetaan. Pemetaannya berbasis bagaimana? Pemetaannya berbasis zonasi. Jadi guru ngaji yang ada di RT ataupun di desa, lingkup terkecilnya desa, yang ada di desa, contohnya di desa ada Sari ya, maka akan menjadi guru ngaji di sekolah-sekolah yang ada di Arjasari di desa tersebut. Kalaupun di sana terjadinya perbedaan jumlah sekolah dengan jumlah guru ngaji, maka akan lingkupnya menjadi kabupaten. Artinya guru ngaji ini tidak direpotkan harus jarak jauh dan mana-mana, tetapi masih dalam posisi lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Bagaimana mappingnya? Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu Korwil, juga dengan pengawas guru agama. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Korwil, karena yang tahu persis lokasi adalah orang kecamatan. Nanti akan didampingi dengan Pak Camatnya, ya. Oke, next. Nah, kemudian output yang akan dihasilkan, ini pertama, peserta didik memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi mulai dari tingkat anak usia dini sampai SMP, targetnya dapat membaca dengan tartil. Kenapa? Agar makna dari bacaan, makna yang dihafal ini sesuai dengan kaidah apa yang ada di makna dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan menulis Al-Quran dengan benar. Ini diharapkan menjadi life skill bagi semua peserta didik. Minimal anak bisa menjadi tutor sebaya. Minimal si anak dapat mendukung kemampuan untuk pembelajaran agama Islam yang dilakukan oleh gurunya secara formal. Ya. Jadi artinya ini ada saling dukung menguatkan untuk program guru mengaji ini kepada pembelajaran yang sifatnya intrakurikuler. Kemudian memiliki kemampuan hafal surat-surat yang ada pada juz 30. Ini agak sulit mungkin ya, masih rendah kemampuan anak untuk menghafal Al-Quran. Guru agama, mohon maaf kepada Bapak Ibu guru agama, tentunya ini masih dibatasi dengan materi-materi yang pengemasan dengan kurikulum. Tetapi ini lebih pengayaan bentuknya untuk hafalan-hafalan Al-Quran. Minimal anak usia SD, anak usia SMP hafal juz 30 sebagai motivasi untuk menghafal Quran untuk juz-juz berikutnya. Ya. Selanjutnya, memiliki karakter akhlakul karimah sebagai cerminan pelajar Pancasila. Next. Pak, lanjut. Oke, strategi. Bapak dan Ibu, untuk strategi pelaksanaannya, karena ini diwajibkan kepada peserta didik yang muslimah, muslimah. Kalau dimasukkan ke intra jelas sudah ada guru agama. Ya. Kemudian juga dimasukkan ekstrakurikuler. Sifatnya pilihan, pasti tidak akan semua. Tetapi mendorong agar semua ikut serta, maka masuk programnya kepada program pembiasaan. Kalau pembiasaan artinya ini program yang harus diunggulkan sekolah untuk apa? Untuk mendorong kuatnya atau penguatan nilai-nilai karakter peserta didik dan semua warga sekolah lainnya. Saya yakin Bapak Ibu, mohon maaf ini kepada Bapak Ibu guru juga pembimbing yang lain. Kalau anaknya sudah rutin mengaji, insya Allah pembimbingnya pun akan mendampingi secara langsung maupun tidak langsung. Ini akan terbawa, ya. Ini mohon maaf ada salah ketik ya. Waktu untuk pelaksanaan dilaksanakan di luar jam pembelajaran karena sifatnya pembiasaan. Di luar jam pembelajaran kapan? Yaitu
bisa di awal sebelum intrakurikuler ataupun sesudah intrakurikuler. Artinya ada penambahan waktu. Urusan penambahan waktu berapa lama nanti kita bahas kembali secara teknis nanti di dalam juknis. Bagaimana pelaksanaan pembimbingannya, Bapak dan Ibu? Ini berbasis rombongan belajar. Jika di sekolah, salah satu sekolah rombelnya ada 6, maka diawali ditentukan di mappingnya ada 6 guru ngaji. Diharapkan 6 guru ngaji itu bisa mengisi waktu dalam seminggu. Jadi semau pagi ataupun siang berdasarkan komitmen antara kepala sekolah, guru ngaji dengan guru agamanya, karena guru agama akan menjadi pendamping dalam Senin sampai Sabtu. Kalau yang sampai Sabtu, kalau yang sampai Jumat, dalam setiap harinya itu ada secara bergiliran. Terbayang Bapak Ibu semua, gemaknya Al-Quran setiap hari di sekolah. Ya. Secara langsung ini akan mengubah mindset, terutama hati anak-anak dan semua warga sekolah. Ini yang diharapkan begitu. Nanti kita akan juknis, akan dibahas kembali secara spesifik. Ya, bagaimana? Jadi basisnya rombel. Bagaimana yang rombelnya ada 17? Kalau memadai guru ngajinya, berarti ada 17. Tinggal bagaimana pemetaan kepala sekolah untuk memapping jadwal kapan berjalannya program bimbingan mengaji tersebut, begitu. Kemudian metodenya membaca, yaitu ada metode Baghdadiyah, Iqra dan Qiraati. Tentunya ini tergantung kepada tingkat kemampuan siswa. Siswa kelas 1 tentunya tidak akan disamakan dengan kelas 3, kelas 4. Dan bagaimana bagi anak yang sudah mulai terampil, sudah memiliki kompetensi, sifatnya sudah menghafal, ya sudah terampil dalam membaca. Nah, ini akan diberdayakan juga kemampuannya, yaitu melalui tutor sebaya. Kemudian metode menulis, ada imla, ada kaligrafi atau HOTS, ya. Bukan HOTS itu ya, hot ya. Kalau menulis itu ya, maaf, tertukar dengan kurikulum. Ada metode yang menghafal, yaitu mutkin dan drill. Sudah terbayang ya Bapak Ibu bagaimana nanti kondisi sekolah gemuruhnya dengan Al-Quran. Next. Masih loading juga ya. Nah, selanjutnya strategi yang lain. Bapak Ibu, bagaimana? Mohon maaf ini. Kan guru ngaji ini berasal dari masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ditulis, Bapak ini hanya penamaan saja. Nanti diserahkan kepada guru ngaji yang memang sudah rutinitas melakukan pembimbingan mengaji di masyarakat. Jadi tidak terlalu beliau-beliau ini dipaksakan untuk melakukan apa yang dituliskan dan tidak di luar kemampuan. Tetapi insya Allah kami akan melakukan pendampingan melalui BIMTEK kepada guru ngaji tersebut. Wah, ada 16.000, bayangkan berapa angkatan. Tentunya kami akan menggunakan teknik yang efisien dan efektif Bapak Ibu. Ya. Nah, penilaiannya bagaimana? Kok ada penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik, maka guru ngaji pun sama. Yang saya kenal, guru ngaji itu sudah bagus, sudah master learning. Jika belum hafal ayat 1, maka tidak bisa loncat ke 2. Betul ya, begitu. Nah, ini juga digunakan yang sifatnya nanti mungkin diakumulasikan kepada nilai penghargaan reward kepada anak, apa nilai di rapot secara mandiri ataupun terintegrasi dengan pendidikan agama. Nah, itu nanti akan diatur dalam teknis oleh kami, ya. Jadi bentuknya adalah kualitatif. Jadi tidak ada nilai-nilai yang sifatnya kuantitatif. Anak ini progresnya sudah bagus, hafalannya misalkan amat baik, atau masih perlu pembinaan. Ya. Program sekolah mengaji ini yang ketiga pelaksanaannya adalah ada monitoring dan evaluasi.
Bapak Ibu, ketika guru ngaji melakukan aksinya di sekolah, maka diikuti ataupun dibarengi dengan pendamping. Siapa pendampingnya? Adalah guru agama. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Ibu guru agama dapat berkolaborasi dengan guru ngaji agar programnya lancar. Ya. Nah, guru ngaji tersebut juga harus mendampingi, ini mohon maaf, secara administratif. Kenapa? Laporan administrasi adalah sebagai persyaratan untuk pencairan insentifnya, Bapak Ibu. Kalau tidak diikuti dengan dokumen, maka ini menjadi bagaimana nantinya, sebab ini sudah masuk jalur hukum, ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru agama semuanya. Siapa yang melakukan pemantauan adalah kuncinya di kepala sekolah. Kuncinya ada di kepala sekolah, Bapak dan Ibu. Makanya di sini ada yang disebut dengan monitoring teknis. Bahasa ini hanya bahasa untuk panduan ya Bapak Ibu, ya kepada beliau-beliau itu nanti dengan bahasa yang lebih sederhana. Dan tidak menjadi kok diberi insentif malah menjadi repot begitu ya. Insya Allah akan dibuat sesederhana mungkin agar mereka juga tetap semangat untuk melakukan pembimbingan di sekolah. Nah, secara teknis oleh kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah nanti harus melakukan pelaporan. Ya. Nah, untuk monitoring manajerialnya, untuk penyaluran insentifnya, ini mohon pendampingan dari Bapak Camat. Karena sebagai penanggung jawab untuk program insentif guru ngaji ini di daerah ini adalah Bapak Kepala Kantor Kecamatan. Ya, ini jadi kita saling mengawal program guru ngaji ini agar tetap berjalan lancar dan dapat menghasilkan generasi-generasi yang memang diharapkan. Ya. Selanjutnya untuk pelaporan. Untuk pelaporan Bapak Ibu untuk sampai ke insentif ke guru ngaji tersebut. Guru ngaji yang tadi didampingi oleh guru pendidikan agamanya mengumpulkan dokumen, kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Dan share ke semua grup yang kalian punya. Kepala sekolah melaporkan kepada pengawas sekolah. Tanda kutip, bukan hanya pengawas pendidikan agama. Tetapi semua pengawas, baik pengawas sekolah yang berbasis pengawas umum, juga pengawas pendidikan agama. Karena apa? Banyaknya guru ngaji tidak akan tertangani hanya oleh pengawas pendidikan agama. Nah, laporan diperpal oleh pengawas dilaporkan ke Korwil. Ya. Jadi dikolektifkan ke Korwil. Korwil membuat rekomendasi untuk diusulkan pencairan insentif guru ngaji ke Dinas Pendidikan. Jadi yang melaporkan ke Dinas Pendidikannya adalah Bapak Ibu Korwil yang disertai dengan surat rekomendasi usulan pencairan insentif guru ngaji. Ya, begitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sampai ke Dinas Pendidikan diperpakai kembali, insya Allah akan juga tadi disampaikan akan menggunakan aplikasi sehingga sudah muncul kelayakan guru ngaji tersebut. Bagaimana prosesnya? Apakah full di sekolah, Bapak dan Ibu? Teknis akan diatur di sekolah dan tidak merepotkan guru ngaji. Di sekolah akan ada pembatasan. Sisanya guru ngaji, bukan sisanya, selanjutnya guru ngaji tersebut masih melakukan aktivitas rutin di masyarakatnya. Jadi kegiatan di masyarakatnya tetap berjalan, ya.
Yang ditarik ke sekolah itu adalah sebagai persyaratan atau prasyarat untuk pencairan insentif. Dipahami Bapak Ibu ya? Jangan sampai ada asumsi guru ngajinya pindah full ke sekolah. Jadi masjidnya, madrasahnya jadi tutup. Tidak begitu. Jadi rutinitas di masyarakatnya tetap berjalan saja. Jadi ke sekolah ini sebagai persyaratan. Ya. Jadi pengesahan lah bahasanya, formalitasnya ada di sekolah. Begitu. Nah selanjutnya ini sudah lanjut naik. Pak Kadis, maka jika sudah dinyatakan layak, maka kesekian guru ngaji tersebut dilakukan pemberian insentif melalui transfer rekening yang nilainya memang saat ini sudah pada tahu semuanya, yaitu sebesar Rp500.000. Ya. Ini baru sampai ke pencairan. Teknisnya, lanjut. Mohon lanjut. Sumber adalah dari DPPA bidang pendidikan yang dititipkan di bidang pendidikan non formal. Nah ini Bapak Ibu penyalurannya